Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 9 dengan materi penyembelihan, kurban, dan akikah atau ikhlasul amal. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mempelajari bab penyembelihan, marilah kita bersama-sama membaca sholawat fatih terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita membaca sholat fatih ini kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat serta pemahaman tentang bab penyembelihan, kurban, dan akikah. Selanjutnya di bab 3 ini ada peta konsep, yang mana di dalam peta konsep di sini yang pertama yaitu penyembelihan hewan, ketentuan penyembelihan hewan, terus ibadah kurban, ketentuan ibadah kurban, terus ibadah akikah, ketentuan ibadah akikah, dan tata cara penyembelihan hewan. Namun yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang penyembelihan hewan, ketentuan penyembelihan hewan, dan tata cara penyembelihan hewan. Adapun untuk ibadah kurban dan ibadah akikah nanti akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, anak-anakku sekalian, di bab pertama tentang penyembelihan hewan, di sini jelaskan tentang pengertian penyembelihan. Penyembelihan dalam istilah fikih disebut dengan az-zakah yang bermakna baik ataupun suci. Digunakan istilah az-zakah untuk penyembelihan karena dengan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syara akan menyebabkan hewan yang disembelih itu baik, suci, dan halal untuk dimakan. Adapun secara istilah, pengertian daripada penyembelihan yaitu penyembelihan hewan dilakukan dengan cara memotong hewan pada bagian leher dengan pisau ataupun pedang ataupun benda tajam lainnya agar nyawa tersebut hilang. Menyembelih hewan dengan memotong urat saluran pernapasan dan urat saluran makanan. Selanjutnya, dasar hukum ataupun dalil penyembelihan hewan. Ini ada dua dalil, ada dua hukum, landasan hukumnya, yaitu yang pertama Al-Quran. Di dalam Al-Quran sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah, ini bisa kalian baca. Selanjutnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sama itu juga bisa kalian baca hadisnya ya. Itu jadi dasar hukum penyembelihan itu betul-betul ada baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Selanjutnya rukun penyembelihan hewan. Ada 4 rukun. Yang pertama yaitu orang yang menyembelih hewan. Harus ada. Yang kedua, ada hewan yang disembelih. Yang ketiga, ada alat untuk menyembelih hewan. Dan yang keempat, itu niat, tujuan penyembelihan hanya untuk karena mengharapkan ridho dari Allah, bukan untuk tujuan yang lain seperti tumbal ataupun sesajen ataupun yang lainnya. Ya pokoknya kalau kita menyembelih niatnya adalah tujuannya untuk mengharapkan ridho dari Allah. Berikutnya syarat penyembelihan. Yang pertama syarat di sini ya. Yang pertama yaitu syarat orang yang menyembelih hewan. Jadi ini syarat penyembelihan hewan ini bagi dua. Ada syarat orang yang menyembelih hewan ya,
dan ada syarat hewan yang disembelih dan syarat alat yang digunakan untuk menyembelih. Yang pertama, syarat orang yang akan menyembelih hewan. Yang pertama, harus beragama Islam ataupun ahli kitab. Yang ahli kitab ini adalah orang yang mempelajari kitab-kitab terdahulu, ya, seperti kitab Injil, kitab Taurat, tapi masih kitab yang asli. Namun untuk ahli kitab untuk zaman sekarang sudah tidak ada, sebab kitabnya pun sudah tidak ada, yang ada hanya kitab Al-Quran. Yang kedua, berakal sehat, artinya orangnya normal, bukan orang gila. Yang ketiga, sudah mumayyiz, artinya orang tersebut bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Ya, penyembelihan hewan yang dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz ini dinyatakan tidak sah. Jadi untuk anak, ya, walaupun dia itu belum balik tapi sudah mumayyiz, ini bisa, boleh untuk penyembelihan. Selanjutnya, syarat hewan yang akan disembelih. Ini ada dua. Yang pertama, hewan yang disembelih adalah hewan yang halal dimakan. Halal, kehalalannya baik zatnya maupun cara memperolehnya. Ini harus, jadi tetap cara memperolehnya pun dengan cara memperoleh yang halal. Kalau hasil curian ataupun itu nggak boleh kan itu. Yang kedua, hewan yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup, bukan hewan yang mati. Kalau mati ngapain disembelih gitu ya. Itu syarat hewan yang disembelih. Selanjutnya, syarat alat yang akan digunakan untuk menyembelih. Yang pertama yaitu alatnya harus tajam, alat yang memungkinkan darah mengalir, ya, dan tenggorokan terputus. Jadi alatnya betul-betul tajam. Selanjutnya, tidak tumpul ataupun tidak runcing, sebab ini akan menyiksa hewan. Yang ketiga, terbuat dari besi, baja, ataupun bambu. Bambu juga berarti bisa untuk menyembelih, ya. Yang penting bambunya tajam. Terus kaca, terbuat dari bahan yang diperbolehkan. Dari bahan yang diperbolehkan yang semuanya mempunyai sisi yang tajam yang dapat dipergunakan untuk memotong. Jadi yang tidak boleh itu ya ini di sini, ya. Alat yang digunakan selanjutnya yaitu bukan dari gigi, tulang ataupun kuku. Ini nggak boleh. Jadi walaupun punya gigi tajam ataupun ada tulang yang tajam ataupun punya kuku, kebetulan kukunya panjang, ini nggak sah, ya, untuk penyembelihan, sebab tidak termasuk kepada syarat alat yang digunakan untuk menyembelih. Selanjutnya, niat ataupun tujuan penyembelihan, sebagaimana di awal sudah dijelaskan, ya. Niat penyembelihan, ya, ini betul-betul semata-mata karena Allah dan juga ingin mengkonsumsi hewan secara halal, ya, sesuai dengan syariat Islam, ya. Gitu. Jadi tidak boleh kita menyembelih hewan tujuannya untuk selain Allah, ya, tadi seperti untuk sesajen ataupun untuk berhala, ini tidak sah. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan. Nah, kebetulan ini di dalam PowerPoint-nya, ya, tidak ke foto, ya. Ini bisa kalian lihat di halaman 6. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyembelihan. Yang pertama yaitu berbuat baik ataupun ihsan kepada hewan. Jadi ketika kita akan menyembelih hewan, ini hewannya harus jangan sampai kita menyiksanya dulu. Makanya di dalam syarat penyembelihan itu harus menggunakan pisau yang tajam biar ketika menyembelih langsung mati. Yang kedua, membedakan cara menyembelih golongan kategori hewan, apakah termasuk kategori maqdur alaih atau kategori ghairu maqdur alaih. Maksudnya pengertian daripada maqdur alaih yaitu hewan yang dapat disembelih lehernya. Artinya hewan tersebut ini hewan yang jinak. Hewannya halal tapi jinak. Ya, seperti hewan-hewan ternak, ya, seperti sapi ataupun kerbau ataupun ayam, ya, hewannya jinak. Nah, selanjutnya pengertian daripada ghairu maqdur alaih. Ini biasa dilakukan yaitu ketika hewan dalam kondisi ketika sedang berburu. Seumpama kita
sedang berburu kijang, ya, lagi sedang berburu burung, ya. Pengertiannya tadi daripada ghairu maghdub alaih itu hewan-hewan yang liar. Nah, artinya ketika kita berburu, ya, yang tadi yang kategori ghairu maghdub alaih ini bisa dilakukan di mana saja, ya. Yang penting ketika kita sedang berburu, ketika melepaskan alat buruan seperti menggunakan panah, nah kita mengucapkan bismillah kan gitu. Jadi supaya sah di dalam penyembelihannya. Dan juga hewan ternak, tapi hewan tersebut karena ada suatu kendala gitu ya, sehingga hewan tersebut sulit untuk disembelihnya. Nah, ini boleh. Nah, kategori kepada ghairu maghdub alaih. Terus selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyembelihan, tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Jadi walaupun hewan, tetap hewan ini mempunyai naluri kan gitu. Dan yang terakhir, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyembelih yaitu membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan untuk mempermudah penyembelihan. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam penyembelihan. Selanjutnya, kewajiban dalam penyembelihan. Hendaknya hewan yang dipotong ya, ini pada pangkal leher ya, atau di bagian tenggorokan ya, atau bagian leher. Terus memotong bagian tenggorokan hewan, yaitu jalan pernapasan ataupun dalam bahasa Arabnya al-hulqum. Terus selanjutnya memotong kerongkongan, yaitu jalur makan dan minum dari leher hingga ke lambung atau almari. Selanjutnya memotong 2 buah urat nadi hewan, itu kiri dan kanannya yang berada di lipatan leher ataupun dalam bahasa Arabnya al-wajdain. Dan yang terakhir, saat menyembelih menyebut asma Allah. Berikutnya, selanjutnya hal-hal yang disunahkan dalam penyembelihan. Hendaknya hewan dihadapkan ke arah kiblat. Terus menyembelih pada bagian pangkal leher, terutama apabila hewannya berleher panjang. Hal ini dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser dan urat-urat leher serta kerongkongan cepat terputus. Selanjutnya menajamkan alat yang akan digunakan untuk menyembelih agar dapat mengurangi rasa sakit. Terus rusuk kiri hewan yang disembelih terletak di sebelah bawah. Terus sebelum menyembelih hendaknya membaca bismillah. Selanjutnya hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih. Yang pertama, memotong hingga leher hewan terputus. Menyembelih dengan alat yang tumpul, ini makruh ya, sebab nanti akan menyiksa hewan. Memukul ataupun menyiksa hewan, ini tidak boleh. Hanya memotong kerongkongan dan tenggorokan. Artinya urat-urat pernapasannya tidak dipotong. Terus menguliti hewan sebelum binatang itu benar-benar mati. Jadi baru disembelih ya masih ada nyawanya, masih ada nafasnya. Di kulit ini tidak boleh. Nah, itu hal-hal yang dimakruhkan di dalam penyembelihan hewan. Ya. Berikutnya yaitu tata cara penyembelihan hewan. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan ya di kewajiban dalam penyembelihan yang sudah disinggung sedikit. Di dalam tata cara penyembelihan hewan ini dibagi menjadi 2. Ada penyembelihan secara tradisional dan ada penyembelihan secara mekanik. Ya. Penyembelihan secara tradisional yaitu menyiapkan terlebih dahulu lubang untuk penampungan darah. Terus peralatan yang digunakan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu. Hewan yang akan disembelih dibandingkan menghadap kiblat. Terus leher hewan yang disembelih diletakkan di atas lubang penampungan darah. Kaki hewan yang akan disembelih dipegang kuat-kuat ataupun diikat. Kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Ini kalau selama hewan yang bertanduk. Terus mengucapkan basmalah dan sholawat. Dan yang terakhir, kemudian hewan tersebut dibiarkan sudah disembelih hingga hewan tersebut mati. Dan yang terakhir, tata cara penyembelihan secara mekanik. Wah, ini menggunakan mesin. Ya. Yang pertama adalah mempersiapkan alatnya terlebih dahulu.
Ya, ini secara mekanik. Yang kedua, sebelum disembelih, hewan dibuat secara pingsan terlebih dahulu. Ya, entah itu dengan cara ditotok ataupun bagaimana, yang penting dipingsankan dulu. Berikutnya, pisau ataupun alat penyembelihan digerakkan oleh mesin sehingga prosesnya lebih mudah dan cepat. Yang keempat, dengan mengucapkan basmalah. Hewan yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang sudah dipersiapkan. Yang kelima, setelah hewan dipotong dan darahnya berhenti mengalir, barulah tadi dikuliti. Ya, sebagaimana tadi dijelaskan, gitu ya. Nah, adapun tujuan penyembelihan hewan dengan cara mekanik ataupun dengan cara menggunakan mesin, ya, ini tujuannya untuk memperoleh daging yang bersih dan bermutu baik. Terus mempercepat waktu pemotongan, ya, karena menggunakan alat yang canggih. Menghemat biaya pemotongan. Yang keempat, meningkatkan ketertiban keamanan di dalam pemotongan hewan. Yaitu tata cara penyembelihan. Jadi ada yang menggunakan tata cara tradisional, ada yang menggunakan dengan tata cara mekanik, gitu. Dan yang terakhir, hikmah penyembelihan hewan ataupun manfaat hewan disembelih. Sebagai seorang muslim akan terhindar dari perbuatan menyiksa hewan. Terus dapat mengkonsumsi daging yang sehat karena hewan yang disembelih dengan benar akan terkuras darahnya. Berbeda dengan hewan yang tidak disembelih. Terus menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi karena menjalankan syariat. Yang berikutnya, dengan penyembelihan yang benar berarti telah membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir telah melaksanakan perintah Allah. Nah, itu untuk materi penyembelihan hewan ya pada kesempatan pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yaitu tentang ibadah kurban. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada kalimat ataupun keterangan-keterangan yang belum paham, silakan kalian bisa menjapri langsung ke nomor Bapak. Bapak tunggu dari mulai materi ini disampaikan sampai nanti jam 3 sore. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.